Masih ingat film Laskar Pelangi? Karya adaptasi dari buku Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hirata sempat menuai sukses pada tahun 2008. Di penghujung tahun 2013, Laskar Pelangi kembali hadir ke layar lebar dengan sequelnya A Dancer. Proses produksi film ini sudah rampung digarap dan akan tayang di bioskop pada 24 Desember mendatang. Hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia. Dalam proses pembuatan film ini, Andrea sengaja membiarkan sang sutradara Benny Setiawan menuangkan ide kreativitasnya secara mandiri. Andrea sama sekali tidak ikut campur terkait konten. Bagi Andrea, film dan novel adalah dua karya yang berbeda. Film Laskar Pelangi sequel 2 A Dancer merupakan kelanjutan dari kisah sebelumnya setelah Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi. Mengisahkan perjalanan Ikal bersama Arai yang berhasil mendapatkan beasiswa kuliah di Sorbonne, Paris. Kisah dimulai dari mereka tidak diterima di rumah Van der Wal. Hingga Ikal dalam perjalanannya terjebak dalam putaran segitiga kehidupannya. Antara cinta, keluarga, dan mimpi. Konflik terjadi saat terjadi pertentangan antara Ikal dan Arai. Film ini dibintangi oleh aktor-aktor besar seperti Lukman Sardi, Abimana, dan Atias Mucus. Selain itu, ada juga Arswendi Nasution, Zulfani, Shalvin Chong, Verdian, dan Randy Ahmad. Untuk menarik minat penonton remaja, soundtrack film Laskar Pelangi 2 A Dancer ini diisi oleh lagu dari Cowboy Junior. Ya, tentunya sudah bergabung bersama kita di Indonesia Morning Show, penulis novel dan juga para pemeran dari film yang ketiga Laskar Pelangi yang berjudul A Dancer ini ya. Selamat pagi Mas Andrea Hirata dan juga teman-teman semuanya. Man, Pagi. ini ketemu lagi nih jadinya nih di film Laskar Pelangi. Ini luar biasa. Ini apa sih Mas Andrea yang membedakan dari dua film yang sebelumnya nih? Masing-masing ada kelebihannya sendiri. Namun film yang ketiga ini sangat entertaining ya. Apa? Sangat menghibur gitu. Terutama karena dua orang luar biasa ini dan Astrid jauh-jauh dari Perancis nih. Oh, Astrid dari Perancis. Dan Gregory ya juga dari Perancis. Oh, Astrid, I thought you Perancis from Perempatan Ciamis. Ternyata real French ya. You don't understand. I don't understand. Ya, saya juga nggak understand apa saya ngomong. namun tetap yang saya udah lihat previewnya. Jadi Curang dia udah ya sangat edukatif dan sangat menghibur dan acting yang luar biasa dari mereka. Lukman, Abimana, saya jadi udah pengen nonton lagi gitu. Mudah-mudahan banyak. Ini sebuah film keluarga. Saya ajak mudah-mudahan masyarakat Indonesia banyak juga menonton dan mendapat manfaat. Kenapa Perancis sih Mas Andrea? Karena memang setting novelnya. Saya dulu pernah sebentar sebenarnya hanya riset di Sorbonne. Karena kalau kuliah saya di Sheffield sebenarnya. Namun itu dibuat menjadi sebuah novel yang kemudian ya jadi film ini. Maka film ini nanti salah satu keunikannya dan tantangan besar yang diambil oleh Mas Benny Setiawan adalah Mas Benny dan produser Mizan Production ya, Pak Apesina Subli dan Pak Putut tentu saja. 80% pakai bahasa Perancis ya, gimana ya? Lukman yang lebih banyak bahasa Prancis. 80% in France, right? Francais. The movie, the language, right? Nah, jadi dan mereka berbahasa Perancis luar biasa. Saya kalah jauh dia. Coba dong sedikit. Man, ayo dong, boleh dong sedikit. Ayo, you speak French. Maybe you can help them to talk a little bit in Francais. Bonjour. Apa kabar? Apa kabar? Oke. Apa itu artinya? Apa artinya? Ya itu ada di adegan. Oh, Kata Je suis navré itu kayak
minta maaf gitu. I'm so sorry. I'm so sorry. Just kind of. Luar biasa nih, lama nggak ketemu nih udah bisa seperti ini. Padahal waktu bulan lalu, ya kan masih makan nasi belum begini. Karena kebanyakan makan roti Sama keju. Sama keju. Saya juga heran, wah, kok Lukman sama Bimana bahasa Perancisnya bagus banget gitu. Karena mereka aktor juga ya, jadi bagian dari kepiawaian mereka berakting juga. Selvin luar biasa ya. Oke, Mengingatkan saya sama nih cinta wajahnya yang lama. Selvin nih. Maaf ini, Selvin sebelumnya juga terlibat di produksi Laskar Pelangi. Enggak, karena karakter aku dulunya masih kecil. Oh, oke. Sekarang sudah besar. Sudah dewasa semuanya di Laskar Pelangi 2 ini. Kamu juga berbahasa Perancis? Aku juga dialognya 80% bahasa Prancis. Dia pernah kursus bahasa Perancis. Belum yang lain. Kita khusus bahasa Jawa. Jadi beda, jadi nggak ketemu. Tapi mungkin dari para pemeran gitu, kalau Mas Lukman sendiri juga sudah banyak film yang sudah diperankan. Kalau yang berbeda dari Laskar Pelangi saat berperan di sini? Bahasa Prancis ya. Bahasa Prancis ya, itu yang paling berbeda. Waktu pertama kan memang aku ikutan di Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, sama yang ini. Awalnya nggak berpikir bahwa ini akan jadi 80% bahasa Prancis. Paling nggak mungkin bahasa Inggris. Tapi begitu skenario jadi terus dikasih tahu ini 80% bahasa Prancis, langsung ini gila, ini bahasa Prancis itu kan bahasa yang nggak mudah ya. Iya. Iyalah. Tulisan Sangat. sama omongan aja beda. Jauh ya. Jadi mesti ngejar dan cuma punya waktu sekitar 2 minggu untuk akhirnya bisa. 2 minggu untuk Iya. bisa? Tapi 2 kursus minggu. waktu itu? Jadi ada pelatihnya, memang dia orang Indonesia tapi waktu itu lama kuliah di Perancis, namanya Gendis. Dan nama dia intensif, dan kebetulan waktu itu lagi selang-seling sama syuting yang lain, jadi Iya. masuk latihan bahasa Inggris, Perancis, syuting dulu, latihan Perancis, begitu terus sampai. Kalau pada saat kalian syuting di sana, apakah si pelatih bahasa ini juga ikut mendampingi terus? Ada Iya, kebetulan. Oh, tetap. Dan teman-teman yang di Prancis juga akhirnya membantu, kayak misalnya ada bahasa-bahasa yang ini terlalu formal nih, bukan mahasiswa, akhirnya mereka kasih tahu ini yang bahasa yang lebih sehari-hari. I Gitu. see. Nah, kalau dari Mas Abimana mungkin si karakter Arai ini apa yang berbeda gitu dari dia? Treatment udah pasti beda ya, sutradara beda, semua permintaannya juga beda. Dan saya coba lebih, kebetulan memang udah pernah ada dulu di Sang Pemimpi Arai. Saya coba lebih berani aja daripada yang dulu, lebih orangnya lebih ngocol, lebih berani, lebih berkata apa adanya gitu. Jadi memang kebalikannya dari Ikal. Oh, oke. Tapi kalau dari pengalaman bermain film selama ini, kalau di Laskar Pelangi yang kedua ini apa nih yang paling greget gitu? Main sama Lukman Sardi. Dia jadi sohib. Kalau Gregory bisa bahasa Indonesia sedikit? Bisa bahasa sedikit? Sedikit. Oh, luar biasa. Dia les semalam ya. Oh ya, Gregory, how do you feel? Maksudnya bagaimana perasaannya to be part of this amazing movie? Don't ask me. It was great, so great. Okay. Yeah. This is the first time for me to play in a foreign movie, Yeah. Indonesian movie, first time. Oh, so you are an actor there? Yeah, in France, yes. Oh, I see. But how do you come to work with Mas Andrea di sini? How can you tell us a little bit how can Mas Andrea here can cast you as an actor here in Laskar Pelangi? Because I can He's a dance, star in France. Oh, you're a star. not like Lukman and Abimana, but no, this is the beginning. And because I'm quite good to dance like Bollywood style. Okay, please show us here. Yeah, Come on, Gregory, come on. We want to see your dance. this is only with the neck, you know. Okay, fine. Okay, that's the Which camera. one? This one? This is, everything is here. If you can do this, it's okay. You got the Bollywood style. That's it. Adrian Maulana can also do it. Coba Adrian sekarang. No. I can teach him. You make me shy. Okay, how about Astrid? The character, the Katya. How do you play Katya? Oh, hard question. No, I think was just
a part which talk about difficulties about love and find someone who can match with you. And she has lots of guys, but she doesn't want any of them. Oh, And really? then- You don't want either of these? No, no, like don't French guys, you know. And Oh. and I found Ikal, and no, he's not really. And then yeah, she has like a crush on Ikal, and you will see the rest of the story. Was it hard to collaborate with Indonesian people, Indonesian actor and actress like Lukman, Abi? Yeah, it in one was scenes like that? really hard. What's the hardest part? No, I'm kidding. No, What was the that hardest part? so nice. It was really, really great. Okay. And they talk English, so it was great. But All right. So how about their Francais? The- Their skill? They can speak very loud. Good luck. Ah, mais voilà, c'est le best. On peut essayer de parler en français hein, si vous voulez. Oui, oui, oui. Kayaknya ngerti cuman kalian aja nih sekarang ini. Tapi kalau dari Salvin mungkin wajah baru gitu kan, di sini memerankan Aling. Bagaimana nih peran dari Aling sendiri? Peran Aling sendiri sebenarnya sama seperti Aling ketika waktu masih kecil ya, cuman karakter development pasti ada. Untuk yang saat ini, Aling sudah menjadi desainer di salah satu butik terkenal di Prancis. Jadi mimpinya dia juga tercapai ya, dia bisa sukses di Paris. Kemudian tapi dia tetap masih mencintai Ikal. Jadi sisi pemimpinya dia, sisi dreamernya dia masih ada. Jadi diperebutkan Mas Andre, saya tuh pengen tanya deh. Kan kemarin Laskar Pelangi sebelumnya sudah dikatakan sukses nih, digarap Iya, oleh alhamdulillah. Riri, Iya, iya. Mira gitu ya. Kenapa sekarang ada penggantian dari tim produksinya? Itu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab karena pertanyaan itu untuk produser. Oh, oke, Ya, oke. namun kalau saya saya lihat Riri, Riza, Mira, Lesmana jenius sekali, namun juga Mas Beni juga jenius ya. Dan kalau saya selalu bersyukur saja karya novel sederhana saya diadaptasi oleh seniman-seniman hebat ini, termasuk para cast ini ya. Luar biasa, nanti lihat saja acting mereka saja kaget gitu. Saya mulai berpikir, saya kira sudah masanya kita banyak berkolaborasi ya, dengan aktor di luar, dengan filmmakers di luar, sehingga ada variasi tontonan gitu. Oke. Tapi kenapa kita harus menonton sih, Mas Andre? Karena Ada sekali kepuasan. lagi saya kalau di dalam proses pembuatan film dari dulu saya sangat menghindar untuk terlibat ya. Di dalamnya saya hanya mengatakan selalu pada produser atau kalau sempat pada sutradara juga, saya bilang soul dari novelnya ini adalah mengajak orang untuk pantang menyerah, berani bermimpi gitu. Jadi pesannya itu yang disampaikan. Jadi kita dapatkan sekali dalam film Eden Sor ini. Jadi bagaimana agar pelajar-pelajar yang lagi males-malesan misalnya ya, Lukman skripsi nggak selesai-selesai misalnya, ya tonton deh. Nah, tapi kalau kita bicara dengan, maksudnya bicara tentang film, yang nggak bisa kita kesampingkan itu adalah kan soundtracknya. Kalau dulu tuh lagunya Niji itu kan benar-benar nempel sampai sekarang loh di otak saya. Kalau saya dengar menarilah, rasanya saya pengen menari-nari ya. Iya betul. Nah kalau sekarang ini di film ini apakah masih terlibat? Ada mereka? dua orang yang, skor itu dibuat oleh Mas Jujun kita manggilnya ya, luar biasa itu, dan yang main biola Didit, ada Cowboy Junior juga terlibat. Mungkin produser melihat pelajar-pelajar nih. Cowboy Junior. Namun ada juga Meda dengan yang nyanyi lagu Negeri Laskar Pelangi. Ini belum nempel mungkin karena filmnya belum main ya. Belum Kalau ada. udah main, kalau Oke. wah ini
ada lagu Negeri Laskar Pelangi, ada dari Cowboy Junior. Tapi Cowboy Junior juga terbentuk gara-gara musikal Laskar Jadi Pelangi. mereka itu Iya. kan awalnya ikut musikal Laskar Pelangi, sampai akhirnya mereka jadi Cowboy Junior. Iya. Oke, berarti di sini kembali mengisi gitu ya, seperti apa? Ada nyambungnya. Iya, dan Laskar Pelangi berarti memberikan banyak berkah untuk orang lain juga. Amin. begitu ya. Amin. Waduh, luar biasa. Berarti premiernya nanti malam. Iya nih nanti malam lagi, kita lagi semuanya termasuk saya lagi mulus-mulus ini. Kenapa? Gak sabar Lagi ya. ngebayangin nih filmnya jadi kayak apa ya? Sebetulnya nggak perlu mules karena saya udah nonton. Saya Bocoran dong sedikit Iya, aja. sangat bagus. Jadi saya terpaku terus terang dari awal saya lihat, dan nilai-nilai moral buat cerita ya, bagaimana kontras antara Paris dan kampung saya, tempat jin buang anak digantung sana di Belitung. Itu bagaimana sutradara membuat justifikasi artistik atau moralitas dari kisah itu melalui dua tempat yang sangat kontras. Menurut saya itu nggak gampang dicapai gitu ya. Dalam novel pun susah gitu dilihat. Namun saya udah nonton, jadi Lukman jangan cemas Abimana, sebuah film yang bagus, it's a great movie actually. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci. It's an honor. Iya. Kepingin dong kita melihat penampilan dari kalian. Mungkin ada satu scene yang sangat Bisa berkesan. Iya, bisa berikan sedikit ditunjukkan ke kita. teaser. Abi. Do you want to show us do you want to show them a scene? He already showed his Nah, move. ini aja nih. Yang mana? Akhirnya dia memilih aku, Iya, itu scene yang dia. Itu scene waktu akhirnya Katya memilih Ikal untuk jadi pacar. Ya oke, coba kalau gitu yang sama Astrid dong. Iya dong, come on Astrid, show us your scene please with Lukman. Just a little bit. Yeah. The language, The dialogue of the The scene. dialogue. Just one short and simple dialogue. Maybe we What, said that. what kind of? Maybe when I try to kiss you. And Please. Boleh, ayo Mas. Okay, this stage is yours. Oke. Hey, Lukman and Astrid first. Just like, just yeah, like that. And then we turn. and then you just like. That's the scene. Tapi di filmnya nanti beneran. Lihat aja. Bocoran. Oke, kalau misalnya bisa lihat, berarti akan ditayangkan di bioskop pada tanggal 24 ya, 24 Oke. ya. Jadi pas Cocok. menjelang malam Natal. Natal, kita bisa nonton Laskar Pelangi 2 Eden. Cocok Oke. untuk keluarga, untuk anak-anak ya. Adegan ciumannya nggak ada. Oke, nggak ada tuh Umur, dijamin semua nanti aja. buat semua orang ya. Dan buat semua yang ada di rumah juga kita akan membagi-bagikan ada 10 tiket yang bisa kita berikan lewat Twitter. Coba dilihat di @yms_net. Jadi nanti kita akan menanyakan sesuatu di sana. Bagi para pemenangnya nanti bisa langsung dihubungi di @yms_net juga. Ini bisa nih buat mengisi Natalan kita tahun ini ya. Kalau lagi libur bisa nonton langsung. Jangan Laskar lupa Pelangi. juga hashtagnya itu adalah Edensor ya, untuk memudahkan pencarian. Gitu deh. Oke, sukses semuanya. Mas Andrea, Astrid Gregory, Kita pasti Sylvie, akan semuanya, datang. Abi, Thank you Lukman, so thank you much. banget. Kita akan nonton nanti tanggal 24 ya. Terima kasih. Oke, sukses selalu. Dan setelah ini kami akan membahas isu yang sedang hangat saat ini mengenai Gubernur Banten, Ratu Atut Khosyah yang menjadi tersangka KPK. Tetap bersama Indonesia Morning Show. Ibu Ad. Tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya.